Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Tertulis di dalam kitab Yesaya 6 ayat 1, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dalam tahun matinya Raja Uzza aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup.
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bertatap Muka. Kata bijak Alkitab hari ini adalah hadirat Allah yang memesona memberikan penghakiman sekaligus penghibur bagi kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah bertatapan muka dengan seseorang yang terkenal dapat membuat Anda terpesona. Sebagai seorang penulis kolom olahraga, saya telah mewawancarai bintang bola basket David Robinson dan Avery Johnson. Saya pun pernah berdiri di sebuah garasi bersama Joe Gibbs, pemilik mobil balap dan pelatih football profesional. Seseorang dapat merasa lebih rendah ketika berbicara dengan seseorang yang terkenal. Kita pun dapat merasa kagum dan hormat kepada para atlet dan bintang lainnya, sehingga kita merasa tidak penting. Namun demikian, hal itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh Yesaya dalam tahun matinya Raja Uzza. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dan menakutkan tiada taraf. Ia berdiri berhadapan langsung dengan Allah. Dalam sebuah penglihatan, Allah memberitahu Yesaya siapa dia sesungguhnya. Apa yang dilihat oleh sang nabi membawa dampak yang sangat besar terhadap dirinya. Ia melihat keagungan Allah. Ia memperoleh pemahaman baru mengenai kekudusan Allah. Ia melihat pertentangan antara dirinya yang berdosa dan kesempurnaan Allah. Ia mendengar panggilan Allah untuk melayani, dan ia menanggapinya. Hari ini, kita dapat melihat Allah dalam firman-Nya dan dalam karya Roh yang berada di dalam dan melalui diri kita. Kita pun dapat bersekutu dengannya melalui doa. Akan tetapi, suatu hari nanti, kita akan melihat Tuhan muka dengan muka di surga. Saat itu kita akan benar-benar terpesona. Apakah yang dimaksud oleh hari penghakiman? Hari penghakiman adalah hukuman terakhir Allah terhadap manusia yang berdosa. Ada berbagai ayat Alkitab yang membahas penghakiman terakhir setelah kematian pada akhir zaman ketika semua orang harus menghadap Allah dan dihakimi atas kehidupan mereka. Alkitab menghimbau tentang hari penghakiman. Nabi Maleaki bernubuat bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Yohanes Pembaptis menghimbau supaya melarikan diri dari murka yang akan datang. Paulus menulis kepada orang yang tak bertobat, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hari penghakiman adalah kepastian. Alkitab mencatat beberapa peristiwa di mana Allah menghukum individu serta bangsa. Sebagai contoh, Yesaya pasal 17-23 merekam satu seri hukuman yang diucapkan terhadap Damsyik, Mesir, Kus, Babel, Mesir, Arab, Yerusalem, dan Tirus. Hukuman lokal ini membayangi hukuman yang akan datang. Yesaya pasal 24 menggambarkan hukuman Allah di atas dunia. Seringkali hukuman sementara atas dosa terjadi.
namun hukuman kekal akan diputuskan pada akhir zaman. Wahyu 19 ayat 17-21 merekam sebuah pertempuran hebat di mana para musuh Allah dibantai. Dan ini mungkin yang dibayangkan banyak orang ketika berbicara tentang hari penghakiman. Namun, sifat hukuman ini terhadap orang yang hadir di medan tempur tersebut hanya sementara. Penghakiman kekal akan meliputi semua orang yang pernah hidup dan akan mengunci takdir manusia yang dihakimi. Wahyu 20 ayat 11-15 merekam gambaran yang jelas tentang hari penghakiman. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dalam perikop ini, kita mengamati bahwa Allah adalah hakim terakhir. Menurut Yesus, Sang Putra akan memutuskan penghakiman terakhir, sehingga haruslah Ialah yang duduk di atas tahta. Kita juga mengamati bahwa penghakiman ini bersifat menyeluruh. Semua orang yang pernah mati, baik penting maupun tidak penting, tidak ada yang luput dari hari penghakiman. Penghakiman yang berlaku pada hari penghakiman dilakukan atas semua perbuatan manusia selama mereka hidup. Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Seseorang tidak akan dihakimi atas perbuatan orang lain, mereka dihakimi secara individu, dan bertanggung jawab atas perilaku pribadi mereka. Meskipun penghakiman dilakukan berdasarkan perbuatan, yang terjadi bukanlah mengadu timbang antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Pada akhirnya, tujuan akhir kita baik surga atau neraka kembali pada fakta apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka yang namanya tidak direkam dalam kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api. Wahyu 21 ayat 27 mengulangi bahwa hanya mereka yang namanya direkam dalam kitab kehidupan Anak Domba dapat masuk ke dalam surga dan dunia baru. Mengingat bobot dari pertanggungan penghakiman itu, nasib kekal, maka cukup tepat jika kita bersiap diri menghadap hari penghakiman. Bagaimana cara seorang pendosa yang bersalah, dan kita semua berdosa, dapat memastikan namanya tercatat dalam kitab kehidupan Anak Domba sehingga mampu menghadapnya pada penghakiman terakhir dan dinyatakan tidak bersalah? Bagaimana seorang pendosa dapat dibenarkan di hadapan Allah yang kudus dan benar, dan tidak merasakan murkanya? Alkitab telah memberi jawaban yang jelas. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang telah beriman pada Kristus telah mendapatkan keputusan pengadilannya. Orang itu telah dibenarkan, yakni dinyatakan benar oleh Allah atas dasar karya Kristus yang sempurna baginya.
adalah seolah-olah penghakiman akhir yang bakal dijalankan pada hari penghakiman, telah dibacakan sebelumnya. Semua orang yang beriman pada Kristus telah dinyatakan benar, dan nama mereka telah ditulis dalam kitab kehidupan Anak Domba. Mereka tidak perlu menakuti hari penghakiman karena hukuman mereka telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Bagi mereka yang beriman pada Kristus, hari penghakiman menjadi hari keselamatan ketika mereka diselamatkan dari semua pengaruh dosa. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Apakah artinya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru? Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah pondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Kitab Yesaya mengandung banyak referensi mengenai kedatangan Sang Mesias. Di berbagai bagian ia dirujuk sebagai Sang Batu Penjuru. Sebagai contoh saja di Yesaya 28 ayat 16-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Dan Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Pada bagian ini Allah sedang berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan sombong, dan Ia berjanji mengutus Sang Batu Penjuru Anaknya yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan mereka, hanya saja bila mereka mempercayainya. Di dalam Perjanjian Baru perumpamaan batu penjuru terus dipakai. Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Kristen Efesus mengenal Kristus dengan lebih baik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, lebih dari itu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, apa yang disebutkan Nabi Yesaya berabad-abad sebelumnya dibenarkan dengan kata-kata yang serupa pula. Petrus mengajar bahwa Yesus, batu penjuru kita, telah dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sang batu penjuru dapat diandalkan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sayangnya, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada Sang Batu Penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
ketika berita tentang kehadiran Mesias diketahui oleh orang Majus dari timur. Mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Namun ketika berita yang sama didengar oleh Raja Herodes di Yerusalem, ia bertekad membunuhnya. Sejak awal mulanya, Yesus adalah batu yang membuat orang tersandung, batu yang membuat mereka jatuh. Mengapa ada mereka yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Kristus sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Kekudusan Tuhan, Yesaya 6 ayat 3 berkata, "Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Kekudusan adalah karakter moral Allah yang mengakibatkan segala keberadaan dan tindakannya selalu benar, baik dan sempurna. Allah adalah pemilik kekudusan dan satu-satunya yang mutlak kudus, tanpa cacat, tanpa salah. Allah sendiri yang menyatakan dirinya kudus dan memerintahkan supaya umat kepunyaannya hidup dalam kekudusan. Seperti yang tertulis di dalam Imamat 20 ayat 26, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani kodosh yang berarti dipisahkan atau dikhususkan. Ayat di atas jelas menggambarkan makna kata kodosh atau kudus sebagaimana Allah memisahkan dan mengkhususkan umatnya dari bangsa lain. Kekudusan Allah berarti di dalam dirinya tidak ada kecemaran dan kebersalahan secara mutlak. Kekudusan Allah juga tidak mungkin berubah dan tidak bisa tercemar oleh apapun. Allah selalu adil dan sempurna dalam segala perbuatan dan keputusannya, sehingga tidak mungkin ada keputusan dan tindakan salah yang dilakukan Allah terhadap orang Kristen atau terhadap dunia ini. Jadi sangatlah keliru kalau orang Kristen mempersalahkan Allah dan mengatakan ia tidak adil atas suatu peristiwa buruk dalam hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, studinya. Kesalahan tidak pernah terjadi pada pihak Allah, kesalahan selalu terjadi pada manusia, karena manusia memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan terutama karena manusia telah jatuh dalam dosa. Kata kudus adalah satu-satunya atribut Allah yang disebutkan langsung 3 kali berturut-turut di dalam kitab suci. Alkitab tidak pernah menuliskan Allah kasih, 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 atau kuasa, 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 atau besar, besar, besar. Alkitab menuliskan satu sifat Allah berturut-turut 3 kali hanya 1 kali yaitu kudus. Kudus, kuduslah Allah semesta alam. Pengulangan 3 kali menunjukkan penekanan dan penegasan yang sangat penting. Para malaikat menyerukan Allah kudus, kudus, kudus. Yesaya begitu ketakutan dan berkata akan binasa ketika menyadari bahwa ia sedang menyaksikan Allah Sang Raja semesta alam dikelilingi para serafim. Yesaya sadar ia orang berdosa dan tahu bahwa manusia tidak boleh dan tidak layak melihat wajah Allah.
Namun Allah sendiri yang menyatakan penglihatan itu dan Allah ingin mengutus Yesaya untuk memberitakan firman-Nya. Kekudusan adalah kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain manusia telah kehilangan kekudusan Allah. Oleh karena itulah setelah ditebus dan dikuduskan oleh kematian Kristus, Allah menuntut kekudusan umat-Nya untuk dapat bersekutu dan bergaul dengannya. Orang Kristen tidak bisa bersekutu dengan Allah tanpa kekudusan. Ucapan bahagia Tuhan Yesus menegaskan hal ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kekudusan Allah menuntut kesucian hidup, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati dan rasa hormat yang tertinggi dari setiap orang Kristen yang mau memuji, menyembah dan melayani Dia. Sehingga begitu penting dan selayaknya setiap orang Kristen selalu menyanyikan dan menyerukan, "Kudus, kudus, kuduslah Allah," di dalam hidupnya hingga menggerakkan ketaatan untuk hidup dalam kekudusan yang Allah inginkan. Sasaran utama kekudusan hidup orang Kristen adalah kekudusan Allah. Sekalipun manusia tidak mungkin untuk mencapai level kualitas kekudusan Allah, namun Allah memerintahkan agar anak Tuhan hidup kudus di dalam seluruh hidupnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Kekudusan merupakan sifat mutlak yang diminta Allah dari hidup anak-anak-Nya. Kekudusan bukan sifat yang muncul secara natural di dalam diri orang Kristen. Semenjak jatuh dalam dosa manusia tidak memiliki lagi kekudusan, yang ada hanya keberdosaan yang senantiasa melahirkan dosa. Kekudusan lebih merupakan proses yang dijalani secara terus-menerus daripada sebuah kepemilikan, dan kekudusan hidup harus dipertahankan sekaligus ditumbuhkan dalam segala aspek kehidupan. Kekudusan hidup anak-anak Tuhan harus menjadi sesuatu yang real dipraktekkan dalam semua sendi kehidupan ini. Hidup kudus menjadi sesuatu yang sangat indah ketika dipraktekkan di tengah dunia yang penuh dengan kecemaran dosa, dalam kehidupan keluarga, di kantor, di sekolah, di masyarakat, bahkan di tempat dan situasi di mana tidak ada orang lain. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dan kehadiran firman Allah yang diresponi dengan ketaatan dan kedisiplinan yang membuat orang Kristen mampu menjalani hidup dalam kekudusan. Karena itu, berjuanglah terus untuk bisa hidup kudus di hadapan Allah. Berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Dalam hari ini, kita akan membahas tema, berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Bahkan berbuat kebaikan membutuhkan pengorbanan. Sebab setiap bentuk kebaikan akan berlawanan dengan sifat dosa yang telah mencemari kondisi manusia. Kita dapat memanfaatkan setiap keadaan untuk melakukan sebuah kebaikan, sebagai refleksi iman yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Minggu ini kita akan belajar bagaimana berhenti berbuat jahat dan mau belajar berbuat baik. Untuk mampu berhenti dari kejahatan dan belajar berbuat baik, maka kita mulai dari membasuh dan membersihkan diri kita lebih dulu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dalam ayat ini, kita mendapati 3 perintah, yaitu, basuhlah dirimu dari dosa dan kejahatan,
bersihkanlah dirimu dari dosa dan kejahatan, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata Allah. Dalam perkataan lain, Tuhan Allah mengingatkan mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, dan kita pada zaman sekarang, supaya menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa mereka, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, rajin berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan. Dalam perikop minggu ini, Yesaya memberikan peringatan kepada umat Israel setelah mereka membasuh dan membersihkan diri mereka, yakni: pertama, berhentilah berbuat jahat. Berbuat jahat tidak harus membunuh, mencuri atau memukul seseorang, melukai hati seseorang atau membohongi orang lain juga salah satu kejahatan yang seringkali terjadi belakangan ini. Ada orang yang dengan mudah memutuskan sesuatu tanpa pemikiran yang jernih, hanya dengan pengaduan atau tanggapan seseorang yang sesungguhnya menaruh kepentingan tertentu. Kita bisa mementahkan kebaikan seseorang yang selama ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Manusia yang suka melakukan kejahatan biasanya seperti binatang yang suka mengubah dirinya dengan berbagai bentuk dan watak. Binatang itu adalah bunglon yang bisa berubah warna agar serupa dengan lingkungannya. Begitu pula, orang yang berteman dengan penjahat lebih cenderung mengembangkan watak penjahat. Alkitab memperingatkan, jangan mengikuti orang banyak untuk tujuan yang jahat. Sebaliknya, dengan sering bergaul bersama orang yang jujur, adil, dan bermoral, seseorang terbantu untuk berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan menghendaki bahwa orang-orang Israel, umat pilihannya, benar-benar meninggalkan segala kejahatan dan kemudian menjadi umat yang penuh kasih dan belas kasihan. Tuhan menghendaki mereka mampu dan mau berubah dan berbalik kepada Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Kedua, belajarlah berbuat baik. Dalam konteks ini, Tuhan menghendaki umat pilihannya berupaya berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik dalam segala perkara, baik terhadap Allah, diri mereka masing-masing, maupun terhadap sesama. Allah menghendaki mereka dan kita seria beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memuji, memuliakan dan memberi pelayanan firman-Nya dengan baik, lebih baik dan terbaik. Mengapa kita patut berupaya untuk berjalan menurut jalan orang-orang baik? Karena kebaikan pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Alkitab menyatakan, karena para pelaku kejahatan akan dimusnahkan hanya sedikit waktu lagi, orang fasik tidak akan ada lagi. Tetapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi, dan mereka akan benar-benar mendapatkan kesenangan yang besar atas limpahnya kedamaian. Allah akan menghapuskan semua bekas kejahatan. Betapa gemilang masa depan yang menanti orang-orang yang rajin berupaya berbuat baik. Ketiga, usahakanlah keadilan. Dalam kitab Amsal 21 ayat 3, Alkitab mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan juga menghendaki akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas. Dalam kitab Mazmur 140 ayat 12, Tuhan berfirman, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara orang miskin." Keempat, kendalikanlah orang kejam. Sesungguhnya,
Allah Israel berkehendak supaya mereka mampu mengendalikan orang-orang yang kejam terhadap sesama dan terhadap orang-orang lemah. Mereka diharapkan dapat dengan penuh rasa takut akan Tuhan membela orang-orang lemah, orang-orang yang berkurangan dan orang-orang yang tertindas. Kelima, belalah hak anak-anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Membela hak anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda merupakan tugas yang harus dilakukan oleh umat percaya. Hal ini sudah ditegaskan dalam kitab Keluaran 22 ayat 22. Berbunyi demikian, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Dan juga dalam kitab Ulangan 24 ayat 17, mengatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Renungkan apa yang kita renungkan pada minggu ke-20 setelah Trinitatis ini. Pertama, dengan atau dalam perbuatan baik, kita pun memperoleh kerahiman dari Tuhan. Perbuatan baik merupakan cara mengurangi, mengikis, penghapusan akan salah dan dosa. Kita mendapat ganjaran belas kasih Tuhan. Nabi Yesaya kembali menulis, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih menjadi seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Kedua, dengan berbuat baik kita akan melindungi kita dari mara bahaya. Allah memberi kita peraturan dengan dua prinsip. A. Peraturan ada untuk melindungi siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. B. Peraturan ada untuk memberkati. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Karena itu, marilah kita berusaha untuk berhenti berbuat jahat dan belajarlah berbuat kebaikan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia.
Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.